Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami taatihi sahabat-sahabat YouTube Haramain Petualang, karena bulan ini sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, maka kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Nanti bulan Dzulhijjah pas di tanggal 9 insyaallah, tanggal 9 Dzulhijjah kita akan melaksanakan wukuf di Arafah. Sahabat-sahabat Haramain Petualang, kami akan menjelaskan tentang hukum-hukum haji ya sahabat. Bagi sahabat yang mau melaksanakan ibadah haji, maka dengarkan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamil Haji, itu sekarang yang itu kitab tentang menjelaskan tentang hukum-hukum haji. Ini dalam kitab Fathul Qorib ya sahabat. Wahuwa tining hukum haji tadi menurut luatnya al-qasdu, yaitu sungguh-sungguh. Kita tidak ada niat lain, hanya sungguh-sungguh benar-benar melaksanakan ibadah haji, bukan hanya jalan-jalan. Menurut syar'an, menurut syaratnya qasdul baitil haram lin nusuki. Menurut syaratnya yaitu qasdul baiti, sungguh-sungguh berangkat ke Baitul Haram, ke Mekah, Baitul Haram, ke tanah suci haram, tanah suci Mekah, lin nusuki, untuk beribadah, ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah. Lin nusuki artinya tidak ada niat lagi, hanya melaksanakan ibadah. Itu ya sahabat. Wa syaraitu wujubil haji, dan tining ini jadi khabar. Wa syaraitu tining syarat-syaratnya wujubil haji, wajibnya haji. Sab'atu asya, yang sab'atu jadi khabar. Sab'atu asya, yaitu panika ada 7 bagian. Apa saja yang 7? Yaitu yang pertama al-islamu, situng, yaitu harus Islam. Kalau bukan orang Islam tidak boleh ya sahabat. Jadi harus orang yang sudah beragama Islam. Wal bulughu, dan baliu, sudah umur 15 tahun. Kalau walaupun tidak umur 15 tahun, kalau sudah keluar mani, artinya sudah bermimpi, lalu keluar mani umur 9 tahun. Kalau perempuan biasanya 10 tahun sudah bermimpi, jadi sudah termasuk baliu. Kalau laki-laki biasanya umur 15 tahun baru baliu. Kalau tidak bermimpi, tidak keluar mani, tapi sudah umur 15 tahun, maka sudah dinamakan baliu. Wal aklu, dan punya akal. Kalau orang gila tidak boleh. Wal khuriyatu, dan orang merdeka. Kalau budak tidak boleh ya sahabat, sudah merdeka. Artinya kalau negara tersebut masih dalam penjajahan atau masih dalam perang, tidak usah ya, seperti Palestina sekarang. Kemarin kan perang, jadi tidak usah. Wa wujudiz zati, dan juga orang yang telah punya sangu, punya uang, artinya punya biaya. Itu melaksanakan berapa sekarang biaya jemaah haji, sudah ada biayanya, maka sudah ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ya sahabat. Juga selanjutnya warrahilatih, dan juga ada kendaraan. Jadi kendaraan ini juga harus ada. Kalau tidak ada kendaraan, tidak usah berangkat ke Mekah ya sahabat. Tidak punya kewajiban. Jadi wujudir rahilati, adanya kendaraan. Ya, juga selanjutnya wa tahliyatut tariqi, dan selamat dalam perjalanan. Jadi kalau tidak selamat, maka hajinya kurang sempurna. Itu ya sahabat. Kurang, tidak sukses, artinya tidak sempurna. Kalau tidak berangkatnya selamat, pulangnya tidak selamat misalnya. Tidak pulang lagi, berarti tidak berhasil. Tidak berhasil hajinya, artinya kurang sempurna karena tidak pulang lagi ke negaranya gitu ya. Cuman masalah ibadah itu terserah Allah Subhanahu. Biasanya itu kalau barang siapa yang melakukan ibadah lalu meninggal, wafat, maka itu adalah syahid fil akhir ya sahabat. Tetap dinamakan syuhada, para syuhada yang naik haji cuman wafat, mati di tempat ibadah waktu melaksanakan ibadah haji, maka itu syuhada, mati syahid ya sahabat. Kita lanjutkan ya sahabat. Terus arkanul haji arbatun. Nah, ini rukun-rukunnya. Ini bagi yang melaksanakan ibadah haji, ini wajib dilaksanakan ya sahabat. Kalau rukun ini tidak dilaksanakan, seperti rukun sholat, maka rukun apa saja, rukun ibadah, rukun sholat, rukun Islam, itu wajib ya, ini wajib sahnya haji. Jadi ini wajib dilaksanakan. Ada berapa rukun haji itu? Arkanul haji arbaatun. Yaitu ada ini wa arkanul, ini jadi mubtada, ini jadi khabar.
Berarti ini rukun-rukunnya haji arbaatun panika ada 4 ini. Ahaduha salah satu yang panik yang pertama al-ihram, yaitu harus memakai pakaian ihram. Apa ihram itu? Pakaian yang tidak dijahit. Nah, ma'an niyati mas pasang ihramnya yaitu kita baca niatnya. Cara niatnya gimana niatnya? Pakai tapi ini wajib memakai pakaian ihram. Pakaian putih yang tidak dijahit ya sahabat. Kalau tidak dijahit tidak boleh, tidak sah hajinya. Tidak dijahit itu seperti handuk itu. Man niyati berbarengan dengan niat. Nah, apa niatnya haji? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat niatnya di mana? Yaitu di mikot namanya, mikot. Itu ya sahabat. Ini tidak ada penjelasan mikot ya sahabat di sini, cuman di sini niatnya itu dibaca Ainiyatud dukhul fil haji. Sangat kecil ya sahabat tulisannya. Ini kisah saya pembesar ya. Nah, jadi niatnya itu dibaca ketika masuk haji, dalam haji. Ainiyatud dukhul fil haji. Ya, jadi ketika masuk haji kita baca niatnya. Di mana tempat niat itu? Di mikot antara Mekah dan Madinah ya sahabat. Oleh orang Arab di sana sudah disiapkan mikotnya, tempat niat itu, tempat memasang ikhram, tempat niat itu sudah disiapkan, ada tempatnya sudah, antara Mekah dan Madinah di tengah-tengah di sana tempat niatnya. Apa niatnya? Kalau haji, Bismillahirrahmanirrahim, niat saya melaksanakan ibadah haji pada tahun ini fardhu karena Allah Ta'ala. Dan juga niat ikhram juga ya, niat umroh juga ya, niat umroh juga dibaca. Setelah haji lalu niat saya melaksanakan ibadah umroh sunnatan lillahi ta'ala ya sahabat, niat umroh. Haji ini wajib ya sahabat, fardhu ya. Jadi niat saya melaksanakan ibadah haji fardhu lillahi ta'ala. Lalu selanjutnya wasani al-wukuf bi Arafatah ya sahabat. Jadi wasani al-wukuf bi Arafatah. Ya, jadi isim tak munsorib ya. Isim tak mensoreb bi Arafatah. Jadi wukuf, apa wukuf itu? Yaitu berdiam di Arafah, di padang Arafah. Berapa? Sehari semalam ya sahabat, sehari semalam hanya diam di sana. Diam sehari semalam di Arafah. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga watsalit at-tawaf fil baiti, fil baiti ya, tawaf di Ka'bah ya, di Masjidil Haram, di Ka'bah, melilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Apa yang dibaca? Sab'atu fatin ya, 7 putaran. Ya, ini yang dibaca, apa yang dibaca? Talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini tawafnya, tawaf ini baca talbiyah yang banyak ya sahabat. Ini talbiyah, jangan nyanyi-nyanyi ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ini cara mutarnya ke kanan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yuk kita baca bersama-sama, semoga kita semua oleh Allah naik haji, dinaikkan haji, dikasih biaya untuk naik haji semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah 7 putaran ya. Terus selanjutnya warabi'u, yang keempat yaitu as-sa'yu bainas safa wal marwah, yaitu melaksanakan sa'i bainas safa wal marwah. Jadi sa'i ini
lari-lari kecil ya sahabat. Ini ada sejarahnya, ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan saat ini sejarahnya ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dibuang dari surga selama 30 tahun, lalu bertemu antara Safa wal Marwah. Karena 30 tahun tidak bertemu, akhirnya beliau itu sangat kangen sehingga lari-lari kecil bertemu. Ada riwayat mengatakan juga ini sejarahnya ketika Siti Hajar melahirkan Nabiullah Ismail alaihissalam. Setelah Nabiullah Ismail alaihissalam dengan Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim diletakkan di antara Safa wal Marwah, akhirnya Nabi Ismail itu haus sahabat, sehingga Siti Hajar itu bingung cari air kemana. Akhirnya Siti Hajar itu lari-lari kecil dari Gunung Safa ke Marwah. Kayaknya ada air di sana, di celah ke sana tidak ada air, cuma kelihatannya saja. Karena kan kalau terik matahari itu di tengah-tengah di tengah hari itu kan teriknya kan kayak ada air itu. Cari lagi Siti Hajar cari air. Tapi tidak ada sampai 7 kali, tujuh di sini Safa wal Marwah 7 kali. Apa yang dibaca? Sama-sama talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi jangan nyanyi ya sahabat, jadi baca talbiyah. Kalau nyanyi tidak boleh ya, suul adab, kurang sopan, karena di sana itu tanah suci ya, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarangan ya sahabat. Sahabat-sahabat haraman yang kami hormati dan kami taklimi, kita ini rukun-rukun sahnya haji. Kalau 4 ini arbaatun, 4 ihram, maniat syarat dengan niat, artinya pakai ihramnya dan niat, dan juga wukuf di Arafah, dan juga tawaf di bait 7 putaran dan juga sa'i bina Safa wal Marwah. Maka kalau 4 ini tidak dilakukan, salah satunya tidak dilakukan, maka tidak sah hajinya. Kalau misal salah satu ini rukun ini tidak dilakukan, maka kecuali wukuf di Arafah tidak boleh ya sahabat. Ini bisa diwakili yang 3 ini, kecuali wukuf